kita ketika malaikat menyiapkan ruh, ya, ditentukan ajalnya, ya, rezekinya, amal. amal, Nah, terus kebahagiaan kebahagiaan dia. apakah dia celaka? Berarti waktu dalam kandungan itu udah memang ditentukan gitu. Sudah ditetapkan. Dari proses-proses itu Al-Quran jelas, dari proses rahim tadi itu dijelaskan dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Itulah proses daripada orang orang yang melahirkan gitu ya, atau janin yang ada di dalam bayi, bayi yang ada di dalam janin atau rahim, sudah ditetapkan ketentuan daripada hidupnya gitu. Terus selanjutnya apa lagi Mr. Jet? Nah, terus yang selanjutnya orang yang alam gaib, yang kita tidak tahu itu, yang keempat itu apa yang kita kerjakan besok atau masa depan, atau apa yang kita peroleh besok hari gitu ya. Karena setiap manusia apapun keilmuannya, maksudnya kesaktiannya, kesolehannya, tidak akan mengetahui apa yang akan dia lakukan atau dia peroleh dengan pasti esok hari dalam segala hal, termasuk rezeki, nasib, keuntungan, sebagainya dan sebagainya. Karena kebiasaan itu yang akan yang peroleh atau keburukannya atau kebaikan atau keburukan yang diperoleh, karena perkara hari esok adalah perkara yang gaib dan hanya Allah yang menguasai semua perkara yang gaib. Jadi mohon maaf nih, saya masih, kalau dibilang kalau orang-orang indigo kan begitu kan, masih gimana ya? Ya mungkin menurut Mr. Jet masih saya ragukan, karena anak indigo itu bisa melihat masa depan seperti itu. Padahal sebenarnya dalam kitab suci kita, ya, yang tidak tahu masa depan itu kan hal yang gaib kan. Nah, rupanya ada yang kita tidak mengetahui. Nah, itu kan masa depan. Ini kan aku juga punya pengalaman gitu soal indigo gitu kan. Yang sebelum sekarang ini memang dulu dibilang orang indigo lah, tapi sekarang insya Allah udah nggak indigo lagi lah. Nah, nanti selanjutnya kita bahas lah itu ya. Nah, kan pernah juga itu jin merasukin tubuh manusia dan dia mengatakan besok akan terjadi seperti ini. Nah, kemudian di hari esoknya, berapa hari kemudian dikatakan jin itu tadi yang merasuki manusia tadi, itu kejadian itu benar-benar terjadi. Menurut pandangan dari Mr. Jet itu, apa memang jin itu punya kemampuan khusus sih, memang dia bisa mengetahui masa depan, atau seperti yang dikatakan di beberapa apalah gitu ayat atau riwayat gitu, beberapa riwayat yang mereka itu para jin ini mendengar bisikan dari langit, gitu, mendengar cerita dari langit bahwasanya besok akan terjadi seperti ini gitu. Betul, ya itu kita benarkan karena memang ada ayatnya, ya, bahwasanya mereka mendengar berita-berita dari langit pada saat Rasul belum lahir. Maksudnya setelah Rasul lahir ke dunia kan gitu kan, diutus menjadi Rasul, maka berita-berita itu pada saat Isra Mi'raj, ya, mungkin ada beberapa guru-guru kita yang bisa menambahkan ini kan gitu. Mana kalau ada kesilapan dan kekurangan atau mungkin ada yang keliru bisa diluruskan. Nah, setahu Mr. Jet itu adalah bahwasannya pada saat Rasul lahir itu mereka mendengarkan berita-berita kan gitu kan. Dulu masih Nabi Adam, ya, masih Nabi Adam dan seterusnya ke bawah, mereka mendengarkan berita-berita. Pada saat Rasul lahir udah nggak ada lagi karena dipanahi sama malaikat-malaikat itu sama panah bintang-bintang. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka masih bisa mendengar berita dari langit, gitu ya, untuk tentang masa depan gitu ya. Setelah Nabi Muhammad lahir, ditutup pintu langit, mereka tuh para jin ini diparahi oleh malaikat. Nah, jadi gimana yang sekarang ini? Nah, yang sekarang ini karena setiap manusia ini menurut lagi menurut Mr. Jet, ya, mungkin
perbedaan pendapat silakan, nggak jadi masalah, tapi ini kan hanya sesi istilahnya menganalisa, mengamati dan menurut, ya menurut misalnya ya. Karena setiap manusia itu maksudnya hanya bisa berkata saya akan begini, gitu kan, saya akan begitu, saya akan mendapatkan ini, gitu kan, saya akan mendapatkan itu, tapi apakah benar? Kira-kira maksudnya keesokan harinya ia akan melakukan atau memperoleh semua yang ia rencanakan kemarin. Tentu semua itu kan Allah yang menentukan, manusia hanya bisa merencanakan dan berdoa. Iya. Itu dia. Dalam hadis diriwayatkan kalau nggak salah itu oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sesungguhnya rezeki Allah tidak akan tertarik didapati oleh usaha seseorang dan tidak akan ditolak oleh kebencian seseorang. Seberapapun usaha manusia untuk mendatangkan rezeki, tapi Allah tidak mengendakinya, maka tak akan datang rezeki tersebut. Dan juga sebaliknya, seberapapun usaha seseorang untuk mencegah datang rezeki kepada salah seorang di antaranya, tapi Allah mengendaki untuk rezekinya, maka sia-sialah usaha tersebut. Mungkin bisa dicerna ya, keterangan saya itu. Rezekinya itu semua Allah yang tentukan. Betul. Tidak ada sesuatu apapun yang kami luputkan dalam kitab Lauh Mahfuz, ya, surat Al-An'am ayat 38. Di bumi mana manusia akan meninggal, itu yang terakhir. Nah, di bumi mana manusia akan meninggal? Kembali lagi ke laka lantas tadi ya. Berarti kita nggak tahu lah. Ya kita di posisi mereka lah itu yang saat itu sedang berkendara. Itu seperti yang keterangan ini kita nggak tahu di mana kamu. Bisa aja kayak aku ini meninggalnya di jalan. Bisa juga meninggal ketabrak jadi korban seperti mereka. Kita nggak tahu. Nah, kita perkecil saja atau kita perjelas saja, seandainya kalau kita lah keluarga mereka. Nah, itu lebih enak ya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, itu lebih tepat ya. Ya maksudnya. Nah, kalau saya ditanya, karena adanya pula aturan atau hukum-hukum dalam agama saya, dan Islam tentunya, ya. Karena saya juga percaya di bumi mana manusia itu akan meninggal. Saya percaya itu karena saya tidak bisa mengetahui akan hal itu, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kan gitu. Kita tidak tahu di mana tempat kita akan meninggal atau akan mati gitu. Itu. Jadi kita nggak tahu kapan kita meninggalnya, karena kematian adalah suatu misteri yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, bagaimana ia meninggalkan dunia ini maksudnya. Maka siapnya kita sebagai seorang muslim yang tak punya daya apa-apa untuk selalu memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah menurut Mr. Jack Motuju 5 perkara gaib yang manusia tidak tahu tentang keberadaan ini itu. Jadi ada tadi 5 perkara gaib yang manusia memang tidak akan mengetahuinya. Yang pertama itu hari kiamat, yang kedua turunnya hujan, yang ketiga yang di dalam rahim, yang kedua tuh selamat atau enggak, rezekinya gimana, yang keempat masa depan, yang keempat hari esok, yang kelima kita nggak tahu kapan meninggal di mana. Itu yang sebenarnya yang menurut Mr. Jet tahu ya. Mungkin dari Mr. Jet karena udah pernah baca dari beberapa sumber kan gitu, inilah yang saya ketahui itu tentang alam gaib. Mungkin kita tetap turut berdukacita atas yang terjadi kemarin itu ya. Yang kita doakan saja. Mudah-mudahan mereka diterima amalnya ya. Nah, di sesi berikutnya kita bahas tentang apakah jin bisa menyerupai yang sudah meninggal ini kan gitu. Oh iya, itu bisa. Kita bahas sesi selanjutnya. Mungkin pertemuan ini kita akhiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat buat kalian dan mohon disebarkan, dan mohon buat yang menonton videonya tonton sampai habis supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan buat kalian jangan lupa subscribe kalau kalian suka, like, itu aja supaya jangan, karena sesuatu yang dipaksa. Jika ada sebuah pendapat yang memang memiliki
kami ini kesalahan, silakan berpendapat di kolom komentar. Insya Allah kita akan diskusi. Mana tahu ada yang ada salah, guru-guru diluruskan. para yang lebih paham gitu, silakan berkomentar aja, nggak apa-apa. Kita tidak berpendapat tuh wajar, cuma kita tidak terlalu berselisih atau apa sampai mengkafir-kafirkan orang, enggak, karena seagama gitu kan, tidak terlalu seperti itu kan. Ini menurut pandangan analisa biasa, kalau beda pendapat, cuma kita jangan wajar. terlalu sampai kita bermusuhan. Iya, Sampai ini aja video sekian daripada GS86. Next video kita akan bertemu lagi. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.